Sahabat inspirasi, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya hanya akan membacakan dari ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, pada tanggal 28 Maret tahun 1996 terjadi kebakaran di Pasar Anyar Bogor. Nyonya Nur Hayati yang hamil 9 bulan terperangkap di dalam sebuah ruangan yang dikelilingi oleh kaca tebal dengan rolling door-nya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah bagaimana ia bisa menyelamatkan si jabang bayi. Karena asap dan api mulai masuk ke dalam ruangan. Dengan keyakinan yang kuat bahwa ia dapat menyelamatkan kandungannya, ia mengambil barang yang ada di dalam ruangan itu dan berusaha memecahkan kaca tebal tersebut. Hasilnya kaca tebal itu pecah dan ia bisa keluar dari ruangan itu, sekaligus keluar dari bahaya kematian. Kisah nyata ini merupakan gambaran tentang keyakinan yang teguh dari seseorang, walaupun keyakinan itu tidak ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi gambaran ini memberi gambaran, dorongan bagi orang percaya untuk mempunyai iman yang kuat di tengah-tengah masalah yang ada. Dalam Markus pasal 9 ayat 14-27 diceritakan tentang seorang yang mempunyai masalah. Masalahnya adalah anaknya kerasukan roh yang membuatnya bisu. Keadaannya sangat memprihatinkan. Ketika roh itu menyerang, maka anak itu dibanting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Dalam Matius 17 ayat yang 15 disebutkan dengan istilah penyakit ayan. Anak tersebut mengalami hal itu sejak masih kecil. Berapa usia anak tersebut pada saat itu tidak dijelaskan. Yang jelas tidak ada harapan yang menyenangkan bagi anak tersebut atau orang tuanya. Dalam Lukas 9 ayat 38 disebutkan bahwa ia merupakan anak satu-satunya. Roh itu selalu berusaha membinasakan anak tersebut. Dalam situasi demikian, orang tuanya meminta murid-murid Yesus untuk mengusir roh itu. Mungkin pikirnya mereka merupakan teamwork yang sudah terkenal ampuh dalam menjalankan tugasnya. Hasilnya, murid-murid gagal mengusir roh itu. Setelah itu mereka menyerahkan anak tersebut kepada Yesus. Yesus mengecam akan kedegilan hati murid-muridnya. Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Menarik untuk diperhatikan, terjadi perubahan sikap orang tua anak tersebut, yaitu dari pasrah tanpa keyakinan menjadi iman yang membawa kepada kesembuhan. Perubahan itu terlihat dari perkataan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kemudian ia menjawab, aku percaya. Imannya muncul di tengah-tengah permasalahan dan hasilnya menakjubkan, anak itu sembuh. Jika kita sedang menghadapi masalah, percayalah bahwa Yesus mengetahui akan hal itu. Dan percayalah bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluarnya. Ia adalah Tuhan, tiada yang mustahil baginya dan bagi orang percaya. Janganlah biarkan Anda dikuasai dan dikecam sebagai angkatan yang tidak percaya. Tetapi percayalah Yesus sanggup melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Saat kami menghadapi persoalan, dan persoalan itu mungkin bagaikan gunung yang tinggi, merupakan satu gambaran persoalan yang pelik dan sulit. Tetapi kami mau belajar percaya bahwa saat kami memiliki iman di tengah masalah seberat apapun, saat kami percaya dan berharap kepada Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil dan Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.